saya juga meminta maaf ya pada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya warga Surabaya, karena semua ini kesalahpahaman ya. Sebenarnya dari pertama itu saya kepingin mediasi, tapi karena saya ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Indonesia sering ya, orang kalau kerja KTP ditahan, terus ijazah ditahan gitu. Sebenarnya pakai fotokopi ijazah, fotokopi KTP juga kan udah bisa. Kenapa harus menahan ya? Kayak di Surabaya ini ijazahnya ditahan. Mereka udah keluar dari perusahaan, udah resign, tapi ijazahnya masih ditahan, nggak dikeluarkan. Tolong dicabut izin usahanya buat warga Surabaya, arek-arek Surabaya, ayo bersatu rek. Jangan ada penindasan di sini, ketidakadilan di Jawa Timur. Ayo, Bu Khofifah, siapa itu gubernurnya, bertindak dong, lindungi hak warga. Tolong diusut ini, cabut. Kalau bisa pabriknya ditutup aja, nggak usah buka. Kalau caranya kayak begitu, ijazah orang ditahan-tahan. Kalau orang kerjanya betah, nggak usah ditahan juga ijazahnya. Mereka akan bertahun-tahun kerja di situ. Contohnya di bos aku itu sampai 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Pekerjanya semuanya lama-lama semua. Gitu. Karena apa? Bosnya baik. Sesuai gajinya juga. Itu aja sih. Assalamualaikum warga. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Bapak Amruji selaku Wakil Wali Kota Surabaya izin stitch ya videonya. Di sini kan ada pembahasan yang lagi di-up sama Bapak Armuji nih, terkait ada salah satu perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Kenapa ditahan? Karena itu untuk jaminan agar si karyawannya tidak resign katanya. Kalaupun dia resign, kalau ingin mengambil ijazah tersebut harus ada penebusan gitulah. Dan ternyata gue cek-cek tuh, gue riset-riset, gue lihat-lihat, emang benar dari komen-komenan aja ada yang beberapa speak up. Bahkan katanya gue sempat melamar pekerjaan ke situ dan benar katanya gitu ya. Persyaratannya ijazahnya harus ditahan sebagai jaminan untuk tidak resign. Gajinya 40.000 per hari, udah kayak kerja romusa pokoknya katanya. Untung gue kagak jadi ngelamar di situ gitu. Nih, buat warga Surabaya yang kira-kira kerja di situ atau mantan pekerja di situ yang ijazahnya masih ditahan, Bapak Amruji sudah menegaskan melalui komentarnya ya di video tersebut. Silakan datang ke rumah asisten pribadinya Pak Armuji untuk didata gitu loh. Coba yang ngerasa boleh ya datangi Pak Amruji. Bagus tuh perlindungan untuk rakyat. Nah, di sini siapa yang suka bilang pemerintahan up di media sosial itu ibaratnya udah kayak konten kreator gitulah, ada maunya dan lain-lain lah, ibaratnya pencitraan gitu ya. Kagak lihat nih. Dari sini aja kita bisa lihat dengan adanya permasalahan yang di-up ke media sosial, rakyat bisa jadi tahu. Ada perusahaan yang nakal lah, ternyata ada rakyat yang terzolimi lah. Dan jadi pada berani speak up kan, justru malah terbantu. Jadi buat kalian yang bilang-bilang pemerintah sekarang, pejabat daerah sekarang yang pada main media sosial, pencitraan, ada maunya, itu kalian salah besar. Oke lah, kembali ke masalah videonya Pak Amruji ya. Pokoknya di situ gue cek-cek nih pemilik akun perusahaannya itu, termasuk akun perusahaannya juga ada di TikTok. Lihat aja di komen dah. Pokoknya bakalan kaget, geleng-geleng kepala, wadididau. Dari ujung rambut nyampe ujung kaki, sampai penuh dengan warna sekali, sesuai kehidupannya kali ya, penuh dengan warna kebahagiaan.
Ya mungkin orang kaya mah begitu kali penampilannya dan danannya. Pokoknya gue mau ngebahas lebih lanjut terkait ijazah ini, nunggu part kedua dari Pak Amrujinya nongol ya, biar jelas gitu kan, biar nggak ada simpang siur. Cuman satu pesan aja nih buat si ibu pemilik perusahaan, kan ibu ada klarifikasi juga tuh di PT ibu, katanya terus ada kata-kata saya hanya rakyat kecil. Nah kalau emang benar nih ibu menahan ijazah dan ibu merasa ibu juga rakyat kecil, coba dong gimana perasaan rakyat kecil yang ijazahnya ditahan. Udah gitu aja, kan sama-sama rakyat kecil ya. Pokoknya kita tunggu part kedua dari Bapak Amruji ya, baru kita bahas lagi. Yang mau penasaran sama akun pemilik usahanya, boleh dah sana nongol. Gue nggak bisa berkata-kata apa-apa, pokoknya udah seperti pelangi di bola matamu aja itu gayanya tuh, konsepnya. Bye. Wih, ada pengusaha di wilayah Surabaya yang berani mengatakan kepada Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Anda penipu. Luar biasa beraninya itu orangnya. Masalahnya yang saya tonton di video ini, di video Pak Armuji ini, Pak Armuji kan mau klarifikasi kenapa ijazah salah satu karyawannya ditahan, masih ditahan, padahal karyawan sudah tidak bekerja di situ. Lah, ada apa ini ya? Dan Pak Armuji ke tempat usaha tersebut lah ya, dan teleponan. Wah, benar-benar tuh pengusaha berani ya. Dan konon katanya Pak Wakil Wali Kota Surabaya ini, Pak Armuji, dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Wow. Bagaimana ini ya? Halo para netizen, bagaimana ini? Harapan saya semoga ada jalan keluar dan semoga Pak Armuji yang benar. Salam saya buat Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Guys, kasus yang kemarin viral nih di Surabaya, oknum pengusaha yang diduga menahan ijazah milik para karyawannya saat ini sudah meminta maaf ke Wakil Wali Kota Surabaya, dan para karyawan yang ditahan ijazahnya itu sekarang sudah melaporkan ke polisi. Yuk kita kawal kasus ini supaya nanti kalau misalnya dia terbukti bersalah, dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada lagi oknum-oknum pengusaha yang menahan ijazah milik para karyawannya tanpa kesepakatan dan seenaknya. Semoga mencerahkan segala negosiasi. Nah, apa mau dikatakan? Jangan sombong ibu, walaupun punya perusahaan, tetap etika kita tetap dijaga. Ini Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Surabaya, hormatlah. Dan juga bukan untuk mengganggu ibu, tapi untuk menjelaskan, menjabarkan masalahnya bahwa ada masyarakat yang kerja di ibu yang mau ngambil ijazahnya kok sampai dilapori. Ini ujungnya minta maaf. Itulah yang terjadi. Ego kita ini jangan terlalu tinggi. Di atas langit masih ada langit lagi. Ini pelajaran paling berharga untuk ibu dan bapaknya. Di atas langit masih ada langit ketujuh.